Makin panik, pihak Haris dan Fathia akan kirim surat penghentian penyidikan. Nah, oleh karena adanya ancaman pemidanaan ataupun gugatan, kami minta kepada Komnas HAM untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang, khususnya Fathia dan juga kawan-kawan yang lainnya, itu untuk diberikan perlindungan gitu. Karena apa yang mereka sampaikan ini basisnya adalah penelitian dan diarahkan kepada pejabat publik karena ada indikasi konflik kepentingan berdasarkan temuan riset kami. Memang permintaan kepada Komnas untuk menetapkan sebagai pembela HAM, dan Komnas memang punya prosedur itu, tapi tentunya tidak serta-merta gitu. Teman-teman datang langsung kami nyatakan, kami harus mendalami itu. Sudah berkali-kali bahkan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya Pak Azadi yang ngomong aja, Pak Azadi yang diomongin juga kan ada. Jadi biarlah dibuktikan pengadilan. Nanti kalau saya salah ya saya hukum. Tapi kalau yang melaporkan salah ya dia hukum. Kita kan sama di mata hukum. Ini saya kira penting ya. Semua pembelajaran buat kita semua, jangan sembarang ngomong. Jadi jangan berdalih Azadi manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi nggak boleh. Nah, lagian bagaimana mereka mau membuktikan ucapannya mengenai tudingan bisnis tambang emas tersebut? Kalau dipanggil sebagai saksi saja, mereka ini tidak pernah mau datang, tidak pernah mau hadir. Bagaimana mau membuktikan itu semua? Kita semua tahu, kelompok mereka inilah yang sering bicara mengatasnamakan demokrasi, bicara soal hak asasi manusia, dan bicara tentang keadilan sosial. Tapi di saat orang lain mau menuntut keadilan dan menuntut haknya, mereka ini justru melakukan standar ganda. Katanya itu semua adalah pembungkaman dan kriminalisasi. Masih ingat dengan nama Haris dan Fathia? Dua orang ini dilaporkan oleh Luhut karena dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan tersebut terkait konten YouTube berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada", di mana Haris dan Fathia menjadi pembicara yang membeberkan berbagai dugaan konflik ekonomi di Papua. Haris Azhar sebelumnya mengaku mendapat banyak dukungan dari masyarakat atas konten YouTube tersebut. Menurut pengakuannya, banyak yang melapor kepadanya terkait kesulitan-kesulitan berbisnis jika tak memiliki relasi dengan penguasa di negeri ini. Luhut sebenarnya sudah mengajukan 3 kali somasi. Luhut merasa kurang puas dengan jawaban yang diberikan Haris dan Fathia. Luhut akhirnya mempolisikan mereka. Haris tidak gentar, bahkan dia siap jika kasus ini berlanjut ke pengadilan. Menurutnya ada banyak bukti otentik yang akan dia gunakan untuk membela diri. Apakah saya siap di pengadilan? Saya siap karena punya rujukan bahan dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik, kata Haris Azhar. Bahan dan bukti yang dia miliki semakin banyak, karena itu dia siap jika harus melawan dan melakukan laporan balik. Tapi ternyata Haris menciut nyalinya. Logikanya kalau memang punya bukti otentik, tidak perlu takut dengan laporan dalil Luhut. Tidak perlu gentar jika harus bertarung di pengadilan. Ada bukti artinya kemungkinan besar menang. Kemarin kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Memang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Apa boleh buat? Padahal sebelumnya kepolisian sudah berupaya melakukan mediasi, tapi gagal terus karena Haris berulang kali meminta penundaan. Pihak Luhut sudah mengikuti apa yang diikuti Haris Azhar, tapi enggak ketemu juga. You see, siapa yang sedang panik kalau melihat kondisi di atas? Panik tapi berusaha tetap tegar, bahkan garang. Dan ini yang lebih lucu, Haris dan Fathia akan kirim surat penghentian penyidikan atas kasusnya. Menurut kuasa hukum mereka berdua, belum ditetapkannya seorang pun menjadi tersangka. Artinya tak ada unsur pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fathia dalam konten YouTube tersebut. Yang pasti kami akan segera kirim surat penghentian penyidikan kepada kepolisian setelah kami mengetahui kalau yang jadi tersangka adalah Haris Azhar dan Fathia, katanya. Ya, kelihatan jelas dua orang ini sedang dilanda kepanikan hebat. Masa punya bukti kuat tapi minta polisi menghentikan penyidikan. Ibarat kalian punya pasukan kuat dan ngomong yakin bisa menang, tapi saat mau perang malah minta perang dihentikan. Gak logis dan gak nyambung. Itu malah membuktikan kalau mereka yakin bakal kena masalah gawat. Punya bukti ya tinggal buka di pengadilan nanti. Bisa jadi ajang pembuktian siapa yang benar dan salah, siapa yang jujur dan tukang ngibul. Kelihatan sekali mereka ini kebanyakan gaya karena terlalu banyak ngomong. Disomasi tapi jawaban bertele-tele. Dimediasi tapi banyak aja alasannya. Sekarang baru panik tak karuan.
Sampai ketemu di pengadilan, apaan kalau gini aja sudah panik duluan. Setuju aja sih, pihak Luhut lanjutkan saja. Susah kalau menghadapi orang-orang yang banyak maunya dan terlalu menyombongkan diri dengan ucapannya seolah-olah sudah paling benar. Mungkin mereka awalnya merasa Luhut bisa diintimidasi dengan tudingan seperti yang mereka katakan. Boro-boro panik, Luhut malah nantangin dan laporkan mereka ke polisi. Mereka salah sasaran. Target chatnya malah menantang balik dan melakukan serangan balasan. Malah yang bikin tudingan yang gemetaran sekarang. Tapi percuma saja minta penyidikan dihentikan. Hanya pihak Luhut yang bisa menghentikannya lewat pencabutan laporan. Kalau pihak Luhut memutuskan lanjut terus, sampai jumpa deh di pengadilan. Kita akan lihat berapa banyak bukti otentik yang katanya mereka miliki. Kita bisa lihat seberapa besar nyali mereka nantinya. Apakah akan tetap percaya diri seperti saat bilang punya bukti dan dukungan, atau jadi seperti kerupuk dicelup ke air panas? Tapi kalau melihat cara mereka menjawab somasi, mediasi tapi tak hadir, dan minta penyidikan dihentikan, kalian sudah bisa menebak endingnya. Ini mirip sinetron yang terlalu mudah ditebak. Dalam politik ada seni yang dinamakan seni membalikkan narasi dan persepsi publik. Politik kadang-kadang terkait dengan membangun persepsi. Makanya jangan heran yang benar kadang-kadang dihujat habis-habisan, sedangkan yang salah dibela mati-matian sampai ngos-ngosan. Yang layak jadi pemimpin dibuang dan diajukan. Yang tidak pantas jadi pemimpin malah dieluk-elukan Pak Dewa. Ini yang sedang gencar diterapkan oleh Novel Baswedan JS dan dua orang yang dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Direktur Lokataru Haris Azhar dan juga Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti. Tim advokasi Bersihkan Indonesia menilai panggilan paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti adalah bentuk kesewenangan polisi atas laporan pejabat publik. Tim advokasi menilai Haris dan Fathia telah memiliki niat kooperatif dalam kasus yang dilaporkan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan itu. Proses pemanggilan paksa kepada Fathia dan Haris adalah bentuk kesewenangan kepolisian atas laporan dari pejabat publik, kata tim advokasi Bersihkan Indonesia yang diwakili oleh Ketua Bidang Advokasi YLBHI, M. Isnur, dalam keterangan tertulis yang diterima Detikcom Selasa 18 Januari 2022. Isnur kemudian menjelaskan niat kooperatif yang ditunjukkan Haris dan Fathia. Niat itu, kata Isnur, bisa dilihat saat Haris dan Fathia melalui kuasa hukumnya menyurati polisi untuk menunda pemeriksaan. Dalam konteks kasus Fathia dan Haris, sebelumnya sudah mempunyai niat kooperatif untuk melaksanakan pemeriksaan dan menunaikan panggilan dari pihak kepolisian. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kali Fathia dan Haris melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan dikarenakan pihaknya berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, pihak kepolisian tidak pernah memberikan respon yang serius atas permohonan penundaan waktu pemeriksaan yang dimintakan, ujarnya. Isnur menambahkan bahwa proses hukum yang dijalankan polisi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM. Dia kemudian menilai proses hukum yang dihadapi Haris dan Fathia terkesan terburu-buru. Pemanggilan dan proses hukum terhadap Fathia dan Haris terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Sebab jika dibandingkan dengan banyak kasus lainnya, kepolisian kerap menunda laporan masyarakat sehingga membuat kasus tersebut mangkrak. Bahkan tak jarang kepolisian menolak laporan masyarakat sehingga memicu tagar, percuma lapor polisi. Sementara itu, dalam kasus Fathia dan Haris, kepolisian begitu cepat memproses dan menindaklanjuti laporan dari Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini semakin menegaskan ada dugaan konflik of interest terhadap kasus yang melibatkan kepentingan pejabat publik, ucap dia. Kedatangan polisi ke kediaman Fathia dan Haris menurut Isnur semakin menegaskan bahwa polisi dapat dijadikan alat oleh negara untuk menakut-nakuti masyarakat. Dia kemudian menaikkan hal itu dengan kondisi demokrasi yang menurun. Kedatangan pihak kepolisian Polda Metro Jaya ke kediaman Fathia dan Haris juga semakin menegaskan bahwa kepolisian dapat dijadikan alat negara untuk menakuti masyarakat yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkan. Situasi ini pun semakin memperparah kondisi demokrasi dan ruang kebebasan sipil di Indonesia yang angkanya terus menurun dalam beberapa waktu terakhir, ucap dia. Terlebih dalam kasus Fathia dan Haris, upaya kriminalisasi ditujukan kepada ekspresi, kritik dan riset yang dilakukan masyarakat sipil sebagai bagian dari pengawasan publik. Kepolisian seharusnya bertindak profesional dengan menjamin ruang kebebasan sipil masyarakat dan tidak berpihak pada kepentingan pejabat. Lanjutnya, berdasarkan keterangan tersebut, Isnur mengatakan tim advokasi Indonesia Bersih mendesak polisi untuk menghentikan proses hukum terhadap Fathia dan Haris. Dia juga minta agar polisi menjamin ruang kebebasan publik untuk menyampaikan pendapat. Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi,
Luhut Binsar Panjaitan. Katanya, kepolisian agar menjamin ruang kebebasan berekspresi masyarakat, khususnya Fathia dan Haris Azhar, kepolisian tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap pada komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia dengan mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang sudah dibuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk pemberangusan kebebasan berekspresi warga negara. Imbuhnya.